Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, beri aplaus yang meriah untuk Dr. Gamal Albin Said MBiomed. Tadi itu ada teks bahasa Rusia itu Здравствуйте. Itu artinya halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur tiada tara kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita nikmat iman Islam dan sholawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan doa terbaik untuk kedua orang tua kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Yang aminnya kencang, saya doakan dapat mantu yang kaya, ganteng, pinter, soleh. Yang saya muliakan Ustadz Ahmad Saiku dan Ustadz Mahfud Abdurrahman yang bersaja membersamai kita, dan Bang Heri yang kami banggakan hadir juga, Gus Sol. Salam takzim hormat dari saya, dan Bapak Martan Yahya yang kami muliakan, Ustadz Maftuh Asmuni yang kami banggakan, dan Ustadz Samsuri Firdaus, serta Bapak Ibu sekalian yang mungkin mohon maaf belum saya bisa sebutkan namanya satu persatu. Hari ini saya akan berbagi bagaimana agar putra-putri Bapak Ibu punya prestasi jauh lebih dari apa yang bisa saya capai hari ini. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan potensi anak-anak kita. Gimana caranya Dr. Gamal? Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Ini adalah teori. Dia mengatakan kalau anak-anak kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan mengerjakan tiga hal ini, pleasure, strength, meaning. Hal yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita, intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana kalau Allah memberhasilkan anak-anak kita. Yang kedua adalah Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen.
Dia lihat 4 hal, what you love, apa yang anak-anak kita sukai, what you are good at, apa yang anak-anak kita kuasai, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, and what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat anak-anak kita di kemudian hari. Buktinya Pak Dr. Gamal, saya suka 3 hal, inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya mau jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya, dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Панайотов. As a medical doctor, I said it should not happen and I must do something. We want to give freedom from fear and pain because we believe that health is fundamental human right. Friends, don't let anyone look down on you because you are young. So considering that millions of people still need help, our work is not finished. We still have a big job to do. Lower the sound chip. Jadi saya bukan nari atau nyanyi Bapak Ibu ya. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia ketika itu. Yang kedua, saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat ya. Dan kami bersyukur ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, sama aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara, ini ketika di Peru dan di Jerman ya. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Gamal, please come on stage. Lower the sound chip. Mau tahu cara instan cepat supaya anak-anak Bapak Ibu bisa meraih berbagai penghargaan ini? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau anak-anak kita nyaman, mereka sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Dan saya bersyukur diundang makan malam 2 kali sama Raja Charles di Istana Buckingham. Lalu diberikan beasiswa 1 year mentoring di Cambridge University. Dan pulang dapat dukungan yang luar biasa ya dari kerajaan Inggris. Ya. Termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang saya ngeteh sore dan memberikan apresiasi dan dukungan kepada apa yang kami kembangkan. Apa hikmahnya Bapak Ibu semua? Saya sama seperti anak-anak panjenengan ya. Hikmahnya apa yang kita lakukan? Mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan kebaikan anak-anak kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan yang kedua, saya yakin gak ada anak yang malas. Gak ada anak yang malas. Yang ada itu adalah anak yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why atau alasan? Itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendrive, mendorong anak-anak kita memberikan yang terbaik yang dia bisa. Nah, apa why saya sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dunia tersebut? Ini kisah nyata, seorang ibu usianya 46 tahun, beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2, S3, ambil D1, saat itu ingin belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh versi buat CSRD ya. Dan siapakah ibu itu? Orang tua saya maksudnya ya, ibu saya. Tepuk tangan buat orang tua saya Bapak Ibu. Jadi ayah saya namanya Pak Saleh, ibu saya namanya Ibu Elisa. Beliau berdua berkorban banyak buat saya. Bapak saya tuh sampai jual tanahnya. Supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran Brawijaya.
pernah kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama, Lower the Sound Chief. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah, ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ketika subuh jam 4 pagi, saya terima email pesan dari Cambridge bahwa saya lolos sebagai finalis ya, penerima penghargaan kehormatan dari Raja Inggris ya. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I have something life for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja, betapa banyak kita di tempat ini menyaksikan dengan mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan. Supaya kita, anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu, keegoisan. Tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Oleh karena itu khususnya adik-adik semua ya. Jadikan keinginan, membahagiakan orang tua itu motivasi. Yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang ketiga, pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi jihadnya panjenengan semua, jihadnya orang tua itu jihad pendidikan ya. Beri yang terbaik buat anak-anak ya. Di Malang 2 tahun lalu, tepatnya Juni 2022, saya memulai sebuah program namanya Malang Cerdas. Kami fokus membantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi menggapai mimpi. Program unggulan kita yang pertama adalah beasiswa. Kami alhamdulillah per hari ini kita sudah memberikan 1.530 beasiswa untuk pelajar-pelajar di Malang Raya. Jadi banyak adik-adik yang bisa kuliah gratis ya melalui beasiswa yang kami hadirkan ya. Nah ini contoh adik-adik yang mendapatkan manfaat dari kehadiran Malang Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silma Huriel Fitri sebagai awardee beasiswa dari Malang Cerdas. Saya Ahmad Mulazim Al-Haki, penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Intan Nuraini Setiasik, saya penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Ihsan Tasrik, salah satu awardee beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Abdul Sabda Irfanto, penerima beasiswa Malang Cerdas. Berhasil diterima dan lolos untuk menerima beasiswa dari Malang Cerdas. Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas. Mereka menawarkan program yang menarik, yaitu beasiswa kuliah. Setelah saya melalui serangkaian seleksi beasiswa, alhamdulillah saya bisa berkuliah di kampus ABM STI Malang Kusiswara tanpa mengeluarkan biaya spesial pun hingga lulus nanti. Oke, next slide Chief. Dan program kami yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi saya memecahkan rekor mengunjungi 261 sekolah dalam setahun Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu ke Inggris, Rusia, Jerman, Amerika, sekarang itu ke Kalipare, Kromengan, Donomulyo ya. Kemarin dari Batang Hari Jambi ya. Kalau orang dengar 1.530 beasiswa ataupun 261 sekolah yang saya kunjungi, mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Kadang kami berangkat jam 4 pagi, kembali jam 1, jam 3 dini hari. Kita punya prinsip, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan itu adalah jembatan antara cita-cita anak-anak kita dengan pencapaiannya. Dan salah satu contoh ya, role model yang baik untuk anak-anak kita adalah kisah seorang pemuda ini yang semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua Bapak Ibu. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel. Sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai dari Abu Ayyub Al-Ansori, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun Al-Rasyid,
Sultan Bayezid I, Sultan Murad II. Mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak, namanya Muhammad. Beliau menancapkan, mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang. Disebut pasukannya Janissaries. Lalu untuk merontokkan ini Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Apa yang kemudian dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmanli Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun kemudian? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik? Silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik? Silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang memberikan pesan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya ya. Kalau waktunya habis mohon diinformasikan ya. Dan mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi di sini ya. Menurut saya CR7 pemain terbaik dunia Bapak Ibu ya. Tapi saya tuh kebayang kalau CR7 lahir di Indonesia, dia lagi main bola gitu, dijewer sama ibunya suruh ngerjain matematika gitu. Dia lagi ngiring bola, dijewer gitu suruh ngerjain bahasa Indonesia. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champion 5 kali. Apa yang dikatakan CR7? I don't care what people say, in my mind, I always the best. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Beliau mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya adalah kerja keras dan dedikasi. Slide Chief. Dari CR7 kita belajar, never limit your vision based on your current resources. Jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita anak-anak kita lewat sumber daya yang kita miliki. Lewat apa yang kita miliki sekarang. Hold the vision, pegang visi. Trust the process, percaya pada proses, the vision pulls you. Dan yang kedua dalam konteks inovasi, kita bisa belajar dari Elon Musk Bapak Ibu. Dia jual PayPal, dia punya puluhan triliun, lalu dia berpikir apa yang paling dibutuhkan umat manusia. Dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan dan dia berpikir manusia harus masuk ke dunia antariksa. Akhirnya dia mengembangkan sebuah perusahaan namanya Tesla mobil listrik dan perusahaan antariksa komersil pertama terbesar di dunia namanya SpaceX ya. Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi work hard, tapi work super hard, kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Lower the sound Chief. Dari Elon Musk kita belajar, you have idea, kita punya ide, anak-anak kita punya ide, but everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea
Ini tentang kemampuan anak-anak kita, eksekusi ide mereka. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu anak-anak kita mewujudkan ide mereka. So stay fokus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Nggak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Dan ketekunan penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau satu poin yang menurut saya penting ya, bagaimana anak kita itu jadi orang yang mampu berjuang dengan ketekunan dalam situasi tersulit apapun ya. Jadi kalau ditanya satu resep yang mau saya bagikan pada kesempatan mulia hari ini, 1% lebih baik setiap hari. Jadi apa yang membuat anak-anak kita berhasil kemudian hari, itu saya yakin adalah, jadi 1% lebih baik itu maksudnya begini. Waktu itu bisa menjadi sekutu anak-anak kita. Waktu itu bisa menjadi musuh anak-anak kita. Kalau anak kita menggunakan 1-2 jam setiap hari untuk belajar misalkan, terdengar sederhana cuma 2 jam setiap hari, setahun 700 jam ya, 10 tahun 7.000 jam. Ya, kalau dia bisa 3 jam ya, terdengar sederhana kan 1 jam 2 jam setiap hari. Tak sebaliknya kalau dia habiskan 1-2 jam untuk scrolling Instagram, media sosial ya, main game misalkan ya, itu terdengar 2 jam setiap hari. Tapi kalau selama setahun 700 jam ya, 7.000 jam. Jadi waktu itu akan menjadi pembeda begitu, antara keberhasilan dengan kegagalan. Waktu bisa jadi sekutu anak-anak kita, bisa menjadi melemahkan anak-anak kita. Oleh karena itu menurut saya yang penting adalah bagaimana sekarang anak-anak kita bisa punya rasa bersalah ketika waktu itu terbuang dengan sia-sia. Your future is depend on your daily routine. Dan penemu lampu siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu penemu lampu? Bukan Philips ya, Philips merek lampu Bapak Ibu ya, Thomas Alva Edison. Dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Bayangkan, ibu luar biasa seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh lingkungannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Ada namanya Pygmalion Effect. Kalau anak kita yakin sama kemampuannya, targetnya tinggi. Dia yakin sama kemampuannya, dia mungkin nanti ingin lanjut S2, S3 di kampus-kampus terbaik dunia ya, mau ke Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford ya, atau kampus Universitas Islam Madinah, Jordan University dan lain sebagainya. Saat targetnya tinggi, kebiasaannya berubah. Yang biasanya hafalannya 2-3 juz dinaikin sampai 20, 30, 40, 50, 60 juz Bapak Ibu ya. 30 juznya tafsir ya. Yang biasanya bahasa Inggris TOEFL IBT 60 dinaikin sampai 100, 110. Dan itu mempengaruhi hasil. Jadi lebih baik anak-anak kita itu gagal di target yang tinggi daripada berhasil di target yang kecil. Dan banyak penelitiannya, orang yang mau masuk tempat-tempat terbaik, even dia gagal, itu membuat dia leverage kemampuannya dengan signifikan. Dan it's okay, kadang mungkin anak kita pernah dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis ya. Ini pesan saya sampaikan ke anak-anak saat dia menghadapi tadi ya, hinaan, remehan gitu. Belajar keraslah, sampai orang yang menghinamu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Nanti kalau anak-anak kita berhasil keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang tanya, Mas Mbak kenapa pakai kacamata hitam? Anak-anak kita bisa jawab ya, masa depan saya terlalu cerah, silau lihatnya ya. Dan yang sekarang penting adalah anak kita fokus learn and grow. Ada namanya eminent, ada namanya prominent. Eminent itu anak-anak Bapak Ibu dikenal karena ilmu yang dimiliki. Prominent has the idea of being well known and important. Anak-anak dikenal karena ide, gagasan, karya yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Nah, contohnya siapa? Eyang Habibie. Dipanggil Mr. Crack karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Otak saya Jerman, tapi hati saya Mekah. Beliau mengatakan bahwa beliau berhasil membangun sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan dari waktu itu yang Habibie undang saya ke rumahnya. Beliau tanya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu nggak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Dan terakhir, saya akan tutup dengan kisah sahabat saya, namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga ya. Beliau Masya Allah sekali lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau merawat musola di fakultas kami, lalu buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan mahasiswa kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia, kecelakaan dengan truk kontainer.
Malam itu saya di IGD, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu baguskah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu baguskah? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Jadi sahabat saya ini dikenal karena kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Dari beliau kita belajar Bapak Ibu, orang yang paling cerdas itu sebetulnya adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Tapi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. 3 pesan terakhir dari saya. Pertama, buat anak-anak kita ya, study hard in silence and let your success and impact be your noise. Dan yang kedua, kalau anak-anak kita tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citanya, maka suatu hari nanti orang lain akan membayar anak-anak kita untuk mengejar mimpi mereka. Dan terakhir, orang sering tanya sama saya, Gamal kok bisa kamu diundang Raja Charles, Putin, John Kerry dan tokoh-tokoh dunia lain? Satu hal yang saya yakini, Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hambanya. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat dan kebaikan yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Saya tutup dengan pantun, dijawab cakep Bapak Ibu ya. Bang Heri yang perhatian dan baik. Cakep. Gus Sol yang ganteng dan gagah. Cakep. Mari menjadi orang tua terbaik, kita bantu anak meraih prestasi dunia. Ya. Insyaallah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.